Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita boleh sampai di bulan Juni. 5 bulan sudah kita lalui Bapak sekalian, dan Tuhan berkati kehidupan kita baik-baik semua hari ini Bapak sekalian ya. Bahkan masih bisa beribadah kepada Tuhan. Waktu kita beribadah selalu sungguh-sungguh rindukan Tuhan. Alami selalu perjumpaan dengan Tuhan, baik di rumah Tuhan maupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak sekalian masih ingat tema tahunan kita, tema tahun ini? Selalu ingat ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, firman itu pelita bagi kakiku ya, dan terang bagi jalanku nanti ke depannya Bapak sekalian ya. Tapi kita selalu ingat firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Seberapa kita menyadari betapa ajaibnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita menjalani kehidupan kita setiap hari, kita makin merasakan betapa ajaibnya Tuhan mengasihi kita. Kita boleh makin cinta Tuhan, kita makin cinta firman Tuhan. Dan kita juga makin cinta akan gerejanya. Nah, kita bersyukur hari kita sedang di bulan Juni Bapak sekalian. Nah, bulan Juni adalah bulan diakonia untuk gereja kita tahun ini Bapak sekalian ya. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan adalah untuk menjadi berkat bagi sesama. Baik saudara seiman, baik juga sesama di luar sana. Itu seharusnya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita harusnya hidup jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, menjadi berkat dinyatakan dalam kita memberi, berbagi, bahkan berbagi hidup, juga maupun berbagi berkat Tuhan bagi sesama kita. Nah, Bapak sekalian, mengawali bulan diakonia tahun ini, maka tema hari ini, sampai kita mau belajar tentang memberi dengan sukacita. Sebuah tema yang sederhana, yang mungkin Bapak sekalian kita sudah tahu lah gitu Bapak sekalian ya. Tapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Nah, konteks kita hari ini secara khusus saya mengajak kita membatasi dengan memberi dengan sukacita itu kepada sesama kita Bapak sekalian gitu ya. Jadi kita nggak melebar kemana-mana karena waktu kita singkat Bapak sekalian ya. Nah Bapak sekalian, saya awali dulu dengan satu kisah pembuka yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita. Ini hanya kisah yang kira-kira mewakili Bapak sekalian yang sering terjadi. Ada seorang pria yang sudah bekerja, kemudian dia jatuh cinta pada seorang wanita, mulai pacaran Bapak sekalian ya. Karena begitu besar cintanya pada wanita ini, dia memberikan satu pemberian yang terbaik, yang berharga untuk pacarnya ini. Maka dia menabung berbulan-bulan, sepanjang tahun dia nabung gitu ya. Dia pengen belikan sebuah barang berharga, kado untuk sang wanita ini. Yaitu dia ingin beli sebuah arloji yang bagus Bapak sekalian ya. Sementara itu di rumah dia masih punya seorang adik. Adiknya masih kecil, masih SMP saudara ya. Nah suatu hari adiknya cerita sama kakaknya ini, dikatakan, aduh Kak lihat tas sekolahku ini sudah sobek-sobek gitu ya, mungkin gak lama lagi bisa rusak gitu ya. Lalu dia, kakak kalau ada berkat ingatlah gitu ya, tolong beliin atau apa gitu ya. Karena orang tua waktu itu lagi gak ada uang juga, jadi si adiknya cerita sama kakaknya. Reaksi sang kakak gimana? Waduh kakak gak ada uang dikatakannya. Nah sampai satu hari si ibunya melihat, aduh tas anak yang SMP ini makin hari makin rusak saudara, kan kalau tas makin rusak kan makin parah saudara ya. Lalu si ibu cerita sama kakaknya ini dengan sedih, kamu lihat tas ademu ini sudah rusak, sudah makin nanti lama-lama nggak bisa bawa buku lagi gitu ya, bisa jebol di jalan kira-kira gitu ya. Kamu kalau ada berkat ingatlah tolong beliin karena mama lagi nggak ada uang. Lalu sang kakak ini ya udah terpaksa lah karena mama yang ngomong gitu ya, akhirnya dia cari ke toko. Dia cari adalah apa saudara? Cari tas yang paling murah, dia cari tas yang paling murah, terus cari yang diskonnya paling gede kira-kira gitu ya, beliin untuk adiknya. Saudara bisa bayangkan pria itu tadi sang pacar itu pacar yang baru, belum tentu juga nanti kalau dikasih pemberiannya dia senang kira-kira gitu, belum tentu janji juga kan kira-kira baru mulai pacaran. Jangan-jangan pacaran gak lama putus, saudara kan gak tahu juga gitu ya. Tapi dia mau memberi yang terbaik, dia rela berkorban untuk orang yang dia sayang, yang dia kasihi itu, yang dia suka itu. Sedangkan sang adik yang jelas-jelas keluarga sendiri, dia merasa terpaksa, bahkan ya kasih seadanya itu saudara sekalian. Ini kisah yang terjadi, yang mungkin sering terjadi dalam bentuk yang berbeda. Nah bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau ternyata ketika saatnya dia berikan kado itu yang sangat berharga itu kepada sang wanita itu, waktu wanita itu buka kadonya, dia lihat sebuah jam tangan yang bagus, dia lihat mereknya dulu. Ya merek biasa kira-kira gitu ya, tidak seperti yang diharapkan merek yang lebih wah lagi kira-kira gitu. Maka dia tidak menghargai pemberian itu, lalu dia simpen. Besok-besok waktu ketemu sang pria ini, tanya kok arlojinya gak dipakai, wah dia cari alasan lah macam-macam.
Padahal dia nggak pernah mau pakai arloji itu. Itu kisahnya. Sedangkan sang adik bagaimana? Waktu diberi sebuah tas baru, waduh dia senang sekali, dia senang luar biasa. Waduh ternyata kakakku baik sekali, mau beliin aku sebuah tas. Padahal saudara tahu cerita kisahnya tadi di balik itu saudara. Saudara itu mungkin kisah sering terjadi saudara. Kalau kita menjadi sang pria itu, kira-kira kalau saudara dengar cerita ini, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman hidup kita? Itu yang sering terjadi Bapak sekalian, hal-hal yang seperti itu. Memberi bisa dengan sukacita, bisa dengan terpaksa, betul nggak Bapak sekalian ya? Maka hari ini sama aja kita mau belajar dari firman Tuhan, satu bagian yang sederhana, tapi saya rindu menjadi bagian hidup kita. Kita bisa memberi dengan sukacita. Kita baca dulu dari satu bagian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai ke 8. Kita baca dan bertanggapan Bapak sekalian, 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai ke 8. Kita baca bertanggapan, saya pertama baca ayat berikutnya, 2 Korintus 9 ayat ke-5. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampai demikian bacaan firman Tuhan, berbiasa orang baca firman Tuhan merenungkan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah Bapak sekalian, kalau kita baca dalam konteks 2 Korintus pasal 9 tadi, itu saat itu apa yang terjadi Bapak sekalian? Itu sedang terjadi satu kelaparan di Yudea. Kalau Bapak Ibu baca latar belakangnya, waktu itu Yudea, ya termasuk Yerusalem di dalamnya, bagian dari Yudea di Israel waktu itu, sedang ada kelaparan. Dan waktu kelaparan itu sama seperti kita hari ini, kalau misalnya di Palembang lagi kelaparan, ya orang Kristen di Palembang juga ikut kelaparan, kira-kira gitu kan. Nah sama dengan Yerusalem. Jemaat di Yerusalem waktu juga mengalami kelaparan yang sama. Karena waktu kelaparan sedang melanda cukup berat di daerah itu, di Yudea dan sekitarnya. Nah saudara, dalam keadaan seperti itu, kemudian Paulus dikatakan mendorong gereja-gereja di tempat lain, ikut mendukung berikan pertolongan untuk jemaat di Yerusalem. Mereka peduli sebagai tubuh Kristus, satu tubuh Kristus yang peduli, yang saling menolong sehati, satu keluarga di dalam Tuhan. Waktu yang susah, yang lain ikut membantu, kira-kira seperti itu. Nah, Paulus mendorong juga jemaat di Korintus. Korintus waktu itu adalah dalam keadaan yang baik, cukup mereka bahkan berkelimpahan secara materi. Jemaat Korintus jemaat yang sangat baik waktu itu Bapak sekalian ya. Dan kota Korintus sendiri adalah kota besar yang waktu itu jadi ibu kota dan kota utama di daerah Akaya, provinsi Akaya. Nah, sangat ramai dan ekonominya maju. Namun kemudian waktu kita baca dalam Alkitab, kita menemukan adalah apa Bapak sekalian? Kesannya ternyata orang Korintus menjanjikan kami akan memberikan persembahan, mendukung ke sana. Ternyata sampai 1 tahun kemudian, bantuan dari gereja, jemaat Korintus nggak sampai-sampai, nggak pernah terkumpul, nggak pernah terkirim Bapak sekalian. Itu yang terjadi. Sorry ya, saya mungkin lagi ya saudara, alergi ya. Nah, saudara, mungkin waktu itu terjadi adalah apa Bapak sekalian? Karena berbagai masalah internal mereka, maka dikatakan waktu itu sampai 1 tahun kok nggak kekirim-kirim. Kemudian dikatakan Paulus mendorong kembali. Dikatakan waktu kita baca dalam 1 Korintus, dia katakan 2 Korintus kemudian dia dorong kembali. Nah waktu itu Paulus sedang ada di daerah Makedonia. Waktu di Makedonia dia cerita sama orang Makedonia. Orang di Akaya, ya termasuk Korintus di dalamnya gitu katakannya. Mereka sudah siap sejak tahun lalu mendukung pelayanan bagi orang-orang kudus dikatakan. Dari tahun lalu di Akaya atau Korintus termasuk di dalamnya sudah siap untuk menolong jemaat di Yerusalem yang sedang dalam kelaparan yang susah itu. Nah kemudian dikatakan Paulus mendorong, mau ingetin jemaat Korintus, dia kirimlah Titus dan 2 orang utusan. Nah 2 orang utusan ada orang-orang penting yang waktu dikenal di antara gereja-gereja saat itu, orang-orang yang terkenal baik, yang dipercaya. Untuk ke sana dampingi Titus, siapkan supaya mereka persiapkan segala sesuatunya. Nah supaya nanti waktu Paulus datang, mereka sudah siap. Karena waktu Paulus datang, waktu Paulus di Makedonia, waktu dia datang ke sana, dia akan ajak orang Makedonia mau ikutan juga ke sana. Jangan sampai nanti kalau Paulus datang ke Korintus, ternyata bantuan itu belum siap, padahal mereka sudah komitmen mau kasih kira-kira gitu kan.
Maka Paulus pikir, daripada nanti jadi malu, Titus duluan sama 2 rekan ke sana siapkan dulu. Nanti kalau Paulus datang dengan jemaat-jemaat Makedonia ke sana, mereka sudah siap. Nah itu yang dilakukan kemudian. Maka dikatakan supaya apa? Pemberian itu jadi bukti kemurahan hati mereka, bukan pemberian yang dipaksakan. Itu yang Alkitab katakan ya. Nah itu bagian yang kita baca Bapak sekalian. Ini bagian yang singkat aja Bapak sekalian ya. Tapi dari peristiwa ini, dari bagian firman Tuhan saya mengajak kita belajar 2 hal. Yaitu adalah apa? Pemberian ada yang terpaksa, ada pemberian yang diberikan dengan sukacita. Nah apa yang dapat kita pelajari dalam bagian ini Bapak sekalian? Hal yang pertama kita lihat ternyata orang memberi bisa karena terpaksa walaupun itu adalah orang Kristen, walaupun itu adalah anak Tuhan, betul enggak? Nah Bapak sekalian, yang pertama kita lihat adalah memberi karena terpaksa. Ayat kelima dikatakan, bagian akhir, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati mereka dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Pemberian yang dipaksakan. Lalu ayat ketujuh dikatakan, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, tapi harusnya kerelaan hati. Nah saudara, ayat ketujuh dikatakan, hendak masih beri menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sedih hati adalah dengan bahasa aslinya dengan sedih hati itu suatu kesedihan yang dalam. Saudara dengan sedih dan hati atau pikiran yang sakit, saudara pernah kan memberi tapi rasanya sakit gitu ya, karena tidak rela kira-kira gitu ya, karena sakit hati atau karena berat hati. Jadi aja dengan keluhan, dengan rasa susah, kesedihan yang dalam, itu dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Paksaan ini adalah berarti karena apa? Satu paksaan karena satu keharusan, terpaksa. Atau rasanya jadi susah gitu karena dipaksa, kira-kira gitu. Itu bahasa aslinya gitu ya. Pemberian yang karena paksaan, karena satu desakan atau satu keharusan, itu seringkali di dalamnya tidak ada kerelaan. Saudara kalau ngasih suruh dipaksa kan gak rela saudara ya. Yang ada rasa terpaksa, tidak rela dengan rasa sedih memberi. Akibatnya adalah apa Bapak sekalian? Hati yang tidak rela, mungkin marah, mungkin menggerutu, mungkin bersungut-sungut, bahkan bisa jadi kepahitan. Saudara mungkin pernah ada kan orang memberi tapi seumur hidup karena nggak rela, seumur hidup dia ingat, aduh dulu rasanya gimana gitu. Pernah kan mungkin ada kejadian seperti itu. Karena apa? Memberi dengan tidak rela akhirnya jadi kepahitan, bukan cuma sedih tapi rasa kecewa dan sebagainya. Nah saudara hari ini kita bisa melihat banyak alasan orang untuk tidak memberi waktu ada yang perlu bantuan. Ada yang kita bisa ngerti, saudara memang sedang nggak ada uang, sedang nggak punya, ya mau gimana nggak bisa bantu saudara. Atau punya alasan-alasan baik yang lainnya bisa dimengerti. Itu normal Bapak sekalian ya, kita juga bukan juru selamat, semua orang susah kita bisa tolong, saudara nggak bisa juga kan, kita ada batasnya. Kita tahu sendiri punya hikmat, jangan sampai dimanfaatin orang juga saudara tentunya ya. Tapi saudara, bagaimana dengan orang yang mampu menolong, sebenarnya bisa menolong, tapi tetap tidak mau menolong, tidak mau memberi. Nah itu masalahnya Bapak sekalian. Saudara, apakah ada orang seperti itu? Ada. Dan saudara yang unik firman Tuhan kasih kita jelas. Saudara di ayat kelima, pemberian yang dipaksakan itu bahasa aslinya justru luar biasa. Bahasa aslinya adalah apa Bapak sekalian? Kalau kita boleh terjemahkan dikatakan ya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai, bahasanya bukan pemberian yang dipaksakan, itu terjemahan yang lebih mudahnya kita ngerti. Tapi bahasanya adalah sebagai ketamakan. Ketamakan adalah apa Bapak sekalian? Atau keserakahan. Ketidakrela, karena apa? Ada ketamakan di belakangnya. Bahkan ketamakan itu dalam bahasa aslinya adalah dalam latar belakang bahasanya dikatakan itu menjadi satu akar dari dosa cinta akan uang tumbuh. Saudara tahu dosa cinta uang itu dosa kan ya? Cinta akar segala kejahatan kan cinta akan uang kan. Nah cinta akan uang ini dikatakan akan tumbuh subur kalau di baliknya itu ada ketamakan yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi cinta uang sudah, tapi kalau tamak, wah lebih besar lagi cinta uangnya akan besar saudara. Itu kira-kira bahasa aslinya ya. Sebab hatinya apa? Dipenuhi ketamakan. Orang tamak adalah apa Bapak sekalian? Orang kalau tamak itu selalu ingin untuk diri, jangankan berbagi. Yang merasa yang ada adalah rasa kurang, pengennya semua buat saya, bukan berbagi. Itu ketamakan. Jadi dikatakan apa? Bukan sebagai ketamakan. Jadi memberi itu, maka di sini bahasa Indonesia terjemahkan karena kesulitan terjemah ya, pemberian yang dipaksakan. Jadi rasanya terpaksa banget, karena apa? Dia nggak rela memberi. Itu kira-kira gambarannya. Jadi ada orang tidak mau memberi bukan karena nggak sanggup, bukan karena nggak bisa, tapi memang nggak rela. Karena dia tamak, dia maunya apa? Diberi, semua buat saya.
Saudara mungkin pernah baca kisah-kisah ada orang yang waktu meninggal, ternyata kekayaan sangat banyak, tapi dia hidup dengan sangat sederhana, sangat miskin, sangat pelit. Padahal, wah luar biasa. Coba kalau itu berbagi hidup, saudara ya. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Hati dipenuhi ketamakan. Nah satu penerapan buat kita, bagaimana dengan hati kita hari ini Bapak sekalian? Apakah kita juga dalam hati kita ada sisi-sisi seperti itu? Apakah dengan kita semakin mengenal Tuhan hari ini, kita semakin mengasihi Tuhan? Saudara, sehingga di hati kita selalu Tuhan yang menjadi yang paling utama, dan hati kita dipenuhi dengan hati yang cinta akan Tuhan, bukan cinta uang. Itu satu hal yang sangat berbeda sekali, saudara. Hati kita cinta Tuhan atau cinta uang. Kalau hati kita penuh dengan kasih kepada Tuhan, maka sendirinya kita akan berusaha untuk hidup yang terbaik, untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan akhirnya kita ingin juga menjadi berkat bagi sesama. Karena apa? Fokus kita adalah Tuhan, bukan uang, bukan yang lain. Hidup yang kita jalani, hidup yang berbagi, jadi berkat bagi sesama. Nah kalau demikian, bagaimana kita dapat memberi dengan sukacita? Nah ini hal yang kedua yang kita mau belajar saudara, yang penting hari ini. Bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita kalau demikian? Ayat ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Memberi menurut kerelaan hatinya. Bahasa aslinya ada kerelaan hati itu sesuatu yang keluar dari hati. Memberi dengan rela, dengan gerakan dari dalam. Memberi dengan kerelaan hati. Jadi bukan terpaksa, tapi dari hati yang terdorong, hati yang ingin memberi. Itu yang dikatakan. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita? Nah sukacita di bahasanya ada sukacita juga bukan cuma di luar saudara, tapi sukacita yang betul dari dalam pikiran, dalam hati yang penuh dengan sukacita, dengan kegembiraan dan riang, senang hati. Bukan permukaan aja saudara, sama beda dengan kalau kita cuma dengar satu lawakan ya atau humor, lalu yang lucu kita ketawa. Itu gembira cuma luar saudara. Tapi sukacita yang dimaksud adalah sukacita yang ada dari dalam. Ada di dari dalam keluar. Sukacita yang penuh dari dalam. Nah bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita? Alkitab berikan pada kita alasannya Bapak sekalian, ayat ke-5. Sorry saudara ya sedikit ya. Saya berapa kali ya, nggak tahu kenapa. Saudara, ayat ke-5. Sebab itu merasa perlu dikatakan untuk mendahului kamu jalan untuk mengurus pemberian, bukti kemurahan hati. Saudara, di sini ada kata pemberian, untuk mengurus pemberian. Tadi kan persembahan itu pemberian, yang kamu janjikan karena nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati itu sebenarnya sebagai pemberian kamu juga, bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Nah saudara, dalam bahasa aslinya kata pemberian dan bukti kemurahan hati itu katanya sama. Dari kata yang sama, kata eulogia, itu ada pemberian, kemurahan hati. Jadi satu pemberian, satu kemurahan hati, yang Indonesia pakai dua-duanya saudara ya. Itu mengurus pemberian, yang kedua kemurahan hati. Nah tapi ada satu kata lagi, kata ini sering diterjemahkan dengan kata yang ketiga, yang sebenarnya sangat kita familiar, saudara kita kenal adalah apa? Kata berkat. Dahulu mengurus berkat yang telah kamu janjikan agar nanti tersedia sebagai bukti berkat kamu. Dikatakan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Saudara, kata ini dari sini ada kata berkat. Berkat bagi sesama, memberkati sesama. Makanya saudara orang Kristen itu punya kata yang bagus kan. Saudara kalau berbagi sesuatu sama orang, saudara bilangnya apa? Saya membagi berkat untuk kamu. Waktu kita membagi berkat sama orang yang kita ingat adalah apa? Ini berkat dari Tuhan, saya terima, sekarang saya menjadi berkat untuk orang lain. Itu katanya sangat bagus Bapak sekalian. Jadi waktu kita ngasih sesuatu bukan karena kita kaya, kita ngasih. Tapi karena apa? Saya sudah diberkati oleh Tuhan, sekarang saya membagi berkat itu bagi orang lain. Itu berkat saudara. Saya sudah diberkati, maka saya jadi berkat untuk sesama. Waktu kita menyadari bahwa semua itu dari Tuhan, waktu Tuhan berkati kita mau menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah itu kata yang indah saudara. Jadi bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita? Karena kita tahu semua yang kita punya adalah berkat Tuhan. Nah sekarang dari sebagian berkat yang Tuhan kasih itu saya sisihkan sebagian, saya mau jadi berkat juga buat orang lain. Kata yang indah saudara. Jadi waktu memberikan berkat itu bukan sesuatu yang wah saya hebat. Enggak, tapi saya jadi berkat untuk orang. Lalu kemudian saudara lihat ayat ke-6. Perhatikanlah. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit
juga. Orang yang dikatakan menabur sedikit, bahasa Asia bisa berarti sedikit dengan hemat. Orang yang menabur dengan hemat-hemat gitu akan menuai hemat juga. Ini satu peribahasa yang umum waktu itu, saudara ya. Lalu dikatakan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saudara, kata banyak itu ini yang bahasa Indonesia terjemahkan karena supaya kita gampang ngerti, saudara. Tapi bahasa aslinya itu unik, saudara. Orang yang dikatakan menabur banyak itu bahasa aslinya adalah menabur berkat-berkat akan menuai berkat-berkat juga, kira-kira gitu loh. Orang menabur berkat-berkat akan menuai berkat-berkat juga. Jadi sama akan nyambung sama tadi kan, saudara. Dan katanya adalah apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tapi orang menabur banyak, dikatakan akan menuai banyak. Yaitu apa? Benih yang kamu taburkan itu akan kamu tuai juga. Nah, benih itu adalah berkat-berkat. Kalau pemberian kita bagikan benih, kira-kira sudah berapa banyak kita menaburkan benih itu, saudara sekalian. Itu menentukan apakah kita tuai kelak. Kalau kamu menabur berkat-berkat, dikatakan banyak berkat-berkat itu, satu saat kamu menuai berkat-berkat juga. Jadi katanya luar biasa kan, saudara, kalau kita belajar seperti itu. Kita membagi berkat sama orang, tapi dikatakan apa? Kita akan menuai berkat-berkat. Kita bagi makin banyak menabur berkat, kita makin banyak juga akan menuai berkat-berkat. Kemudian dikatakan, ini kemudian saudara nyambung ke ayat ke-8. Nyambung lagi. Kita bisa menabur dengan sukacita, memberi dengan sukacita, karena kita tahu itu adalah berkat Tuhan yang kita bagikan. Ayat ke-8 juga karena apa? Kita menyadari ada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Ayat ke-8 dikatakan lagi pula, alasan berikutnya dikatakan kan ya, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah pada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dan segala sesuatu malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Bahkan dikatakan Allah sanggup. Sanggup bahasa Asia adalah dari kata dunateo. Dunateo itu adalah kuat, saudara, dari kata dunateo itu kemudian dunamis, saudara, dinamit muncul kayak kata powerful kira-kira gitu ya. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang kuat, yang diartikan yang besar. Allah itu, Allah sanggup, Allah berkuasa dikatakan melimpahkan segala anugerah. Nah, saudara tahu anugerah itu, wah, luar biasa. Saudara ingat khotbah beberapa waktu yang lalu, anugerah itu artinya apa Bapak sekalian? Dari kita, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita terlalu banyak. Kita mengenal Tuhan adalah anugerah yang terbesar yang kita alami. Tapi setelah itu kita mengalami adalah apa Bapak sekalian? Kehidupan kita sehari-hari, setiap hari penuh dengan anugerah Tuhan. Saudara ingat doa berkat, Tuhan kita menyadari kamu dengan wajahnya yang berikan kamu kasih karunia. Kasih karunia dan anugerah itu bahasa aslinya sama, saudara. Anugerah Tuhan yang tidak pernah habis sepanjang kehidupan kita, mengiringi kehidupan kita. Kamu dikatakan dan melimpahkan segala anugerah kepada kamu. Supaya apa? Kamu senantiasa berkecukupan. Kata senantiasa bahasanya adalah setiap waktu, setiap saat. Tidak ada satu saat yang dia nggak ada. Setiap saat, setiap waktu dia senantiasa. Biasanya bagus kata senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Kamu selalu berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai perbuatan baik. Berkelebihan bahasa aslinya adalah bahkan bukan cuma lebih, tapi berlimpah-limpah dalam berbagai perbuatan baik. Saudara ingat waktu yang lalu ayat yang kita waktu bulan yang berapa waktu lalu ya saudara ya. Kita diselamatkan karena anugerah dikatakan dalam Tuhan Yesus. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan bagi persiapan Allah sebelumnya. Tuhan itu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita jadi berkat. Perbuatan baik, hidup yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Maka kamu berlimpah-limpah dalam berbagai perbuatan baik. Kamu berlimpah-limpah dalam hal kamu bisa jadi berkat. Jika kita mau menjadi berkat, Allah akan memberikan kepada kita lebih lagi supaya kita terus menjadi berkat lagi. Itu kira-kira gambar sederhananya, saudara. Tuhan sanggup melimpahkan segala anugerah, kita selalu kecukupan, bahkan berkelebihan, berlimpah-limpah dalam perbuatan baik. Dan kata lain, kalau kita mau terus jadi berkat, percayalah Tuhan juga akan berkati kita terus. Kita menjadi berkat, Tuhan akan berkati kita supaya kita terus menjadi berkat lebih lagi bagi sesama kita. Maka saudara sekalian, betapa kita bersyukur bisa memberi dengan sukacita. Maka sebagai bagian yang terakhir saudara sekalian, bagi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi karena kita tahu Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita menjadi saluran berkat. Kita tahu juga Tuhan sanggup, katakannya tadi ya, melimpahkan segala berkat, sanggup membuat kita terus bisa jadi berkat. Tapi ada satu hal yang terakhir saudara sekalian, orang yang memberi dengan sukacita itu adalah apa saudara?
Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Saudara, itu satu hal yang luar biasa kan. Orang beri dengan sukacita ternyata diperhatikan oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Saudara, dikasih orang aja udah senangnya kayak apa saudara. Tapi ini yang mengasihi adalah Tuhan. Pernah terpikir enggak? Tuhan yang dikatakan Allah mengasihi. Kalau kita memberi dengan sukacita, Tuhan mengasihi kita. Memang kita semua dikasih oleh Tuhan saudara. Tapi ini suatu penekanan kan, ayat yang mengatakan Allah itu dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, aplikasi praktis dalam kehidupan kita, apa yang dapat kita lakukan saudara? Kita mengasihi dengan sukacita dan berbagai bentuk yang kita bisa lakukan. Kita bisa mendukung berbagai pelayanan di gereja yang butuhkan tentu juga uang saudara ya. Ingat gereja juga, semua pelayanan gereja juga untuk manusia juga, untuk sesama kita juga saudara ya. Tuhan memang tidak perlu uang kita saudara. Tapi kan semua pelayanan yang kita punya hari ini, persembahan yang kita lakukan itu semua untuk apa? Untuk sesama kita juga, untuk menjadi berkat bagi sesama. Pelayanan diakonia ada di gereja kita pelayanan misi, bahkan gereja kita pun ya perlu juga saudara kan ya, perlu uang kita juga untuk semua dirawat dengan baik, operasional berbaik supaya apa? Jadi berkat untuk sesama kita, untuk saling jadi berkat, satu keluarga di dalam Tuhan. Itu mulai pemberian kita saudara. Kita punya panti asuhan saudara, kita punya sekolah Yobel di Linggau yang saudara dukung melalui Potas, program orang tua asuh saudara ya. Ya orang tua itu ya, orang tua asuh benar ya, Potas ya. Lalu kita ingat juga di sekeliling kita ada saudara-saudara seiman yang kita lihat, yang mungkin membutuhkan. Saudara, kita juga punya saudara, punya family, punya keluarga. Siapa tahu kita kalau hari ini dalam keadaan yang baik, kita punya family yang mungkin anaknya untuk sekolah aja susah. Apa kita peduli dengan mereka? Kita pernah nggak sekali-kali menraktir orang yang mungkin keluarga atau rekan yang sedang susah gitu, keluarga kita yang sedang susah, sekali-kali traktir makanan atau belikan barang yang mungkin berharga mereka perlukan atau berbagai hal saudara. Kita bisa jadi berkat untuk mereka. Kita mau jadi berkat untuk sesama kita dalam berbagai bentuk yang sederhana. Kadang-kala hal yang kecil yang kita lakukan itu berharga bagi orang lain yang betul-betul membutuhkan. Bagi kita cuma numpang lewat, bagi dia spesial banget saudara, karena dia membutuhkan. Waktu kita memberi dengan sukacita, kita jadi berkat untuk sesama kita. Nah saudara, sebagai kisah penutup, saya mengajak kita satu kisah nyata yang pernah terjadi saudara ya. Ini ceritakan ada kisah seorang bapak bernama Ed Cooper bersama anaknya Emily. Emily ini baru umur 9 tahun sekalian ya. Si Emily ini di luar negeri saudara ya. Dia baru umur 9 tahun, anak ini luar biasa. Karena apa? Dia udah nabung saudara. Dia nabung pengen untuk uang jajan. Dari nabung dari uang jajan dia, uang saku dia. Dia pengen beli sebuah sepeda. Dia kerja kecil-kecilan dari tetangga, orang di sana biasa saudara ya, mungkin nyerem taman tetangga, rumput atau apa, dapat uang jajan gitu ya. Dia kumpulin, dia tabungin karena dia pengen beli sebuah sepeda gunung, dia seorang anak perempuannya, jadi sepeda gunung buat perempuan. Waktu itu dia ngobrol sama papanya, dia bilang, wah senang Pak, tabungan saya sudah kira-kira kalau uang kita kira-kira 2 juta rupiah. Gede juga saudara ya, dia nabung terus akhirnya udah ada 2 juta rupiah. Orang tuanya juga dorong, wah semangat gitu, bagus. Dia karena senang anak, biasanya anak kan borosin uang, ini anaknya bisa nabung saudara ya. Lalu kemudian papanya cerita, oh kamu mau sepeda, kamu lihat kan papa punya banyak tuh sepeda, dikatakan koleksi, kamu tinggal pilih aja mau yang mana. Anaknya bilang juga dengan sopan ke papanya, iya terima kasih Pak, dikatakannya, tapi sepeda papa itu semua udah tua, dikatakannya nggak cocok buat saya. Karena papanya memang koleksi sepeda-sepeda kuno saudara, sepeda kuno yang tahun 50-an dulu ceritanya ya. Ya nggak kepake sama anak sekarang, beda zaman. Nah satu hari mereka jalan-jalan ke toko sepeda. Lihat-lihat sepeda, lalu cek harganya, duitnya sudah nyampe belum, tabungannya kan. Dia bilang nanti kalau cukup tabungannya dia mau beli sepedanya, kira-kira gitu ya. Waktu mereka pulang, lalu ketemu sukarelawan dari Bala Keselamatan. Saudara, Bala Keselamatan itu Kristen ya, Bala Keselamatan di luar negeri itu terkenal untuk nolong orang susah. Jadi Bala Keselamatan seringkali mereka bikin aksi sosial, kayak bikin stand di tempat tertentu ya. Lalu orang nyumbang, sumbangan dari orang itu nanti oleh Bala Keselamatan akan disalurkan pada orang-orang miskin, orang-orang yang susah, kira-kira itu ya. Jadi waktu ketemu, Pak kita mau bantu apa? Lalu papanya bilang, aduh sorry kita lagi kehabisan uang kecil, uang receh lagi nggak ada. Ya sudah gitu pulang. Itu terjadi saudara.
Kemudian satu hari si Emily ini ngobrol sama mamanya. Dia ngobrol-ngobrol, "Ma," dikatakan, "Ma, tahu nggak ini tabungan saya nih udah banyak," gitu ya. "Oh iya, bagus ini gitu ya." Lalu kemudian dibilang, "Ma," dikatakan ya, "Tuhan nyuruh saya untuk berikan ini tabungan saya untuk orang miskin, untuk orang susah," gitu. Oh, mamanya senang "Oh bagus nak," dikatakan, "kamu dari kecil sudah belajar peduli sama orang susah. Kamu sudah nabung, ya nanti kamu bisa sisihkan sebagian untuk bantu orang yang susah, orang miskin," gitu ya. Tapi Tuhan bilang semua, mah, gitu ya. Saudara, kalau jadi orang tua gimana, saudara? Semua mau kasih. Lalu dibilang, "Wah, mungkin gak perlu sampai semua lah," gitu ya. "Kamu sudah ngasih sebab itu aja, kamu udah luar biasa," gitu ya. Tapi si anaknya yakin, Tuhan gerakan dia untuk kasih semua. Lalu akhirnya diskusi berlanjut. Ya sudahlah, kalau mau semua kamu persembahkan kemana gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanan itu si anak itu bisa tahu sendiri juga dan pergaulan dia dengan Tuhan. Itu anak luar biasa, sudah baru umur 9 tahun kan. Dia yakin, akhirnya dia salurkan itu melalui yang tadi, melalui sukarelawan bala keselamatan. Dia waktu itu tabungan kira-kira kalau uang sekarang kira-kira 3 juta rupiah lah, saudara ya. Dia serahkan, dia cerita sama orang tua, "Saya udah serahkan ke sana, serahkan ke itu ya," papanya ikut nganter gitu ya. Waktu diantar itu dikatakan kemudian si papanya tergerak. "Wih, anak saya luar biasa ya. Saya saja jadi bapak nggak pernah gitu ya rela ngasih segitunya gitu ya." Dia sangat senang anak yang tidak mementingkan diri sendiri. Lalu kemudian dipikir, udah. Terus dia keingat adalah apa? Dia lewat satu toko, ada satu di sana penjual mobil. Lalu penjual mobil itu dia mengkoordinir gitu ya, kumpul orang untuk kumpul sepeda bekas untuk diperbaiki, nanti akan dikasih ke anak-anak miskin, anak-anak yang susah gitu ya. Jadi toko itu mengkoordinir seperti itu. Dia ingat lewat, "Oh iya, udah deh saya mau kasih sepeda deh untuk bantu orang juga." Dia pulang rumah, dia pilih sepeda, dia mau kasih. Pertama pilih satu, lama-lama aja dipikir gimana pergumulan dianya, singkat cerita dia kasih 2 sepeda. Dia masukin mobil, bawa ke toko itu. Nah singkat cerita, waktu dikasih ke toko itu, dia "Saya mau sumbang nih 2 sepeda yang sudah lama nih untuk anak-anak yang membutuhkan." Padahal itu sepeda antik, saudara ya, bisa dijual lebih mahal kali ya. Nah lalu orang toko itu bilang, "Oh ya terima kasih, Anda sudah membuat 2 anak sangat bahagia. Dengan pemberian sepedamu 2 ini pasti ada 2 anak nanti akan berbahagia kan. Sepeda akan diperbaiki, dikasih ke anak yang membutuhkan. Dan ini tiket untuk Anda." Dia bilang, "Oh ada tiket," dia ya, tiket kayak kupon lah istilah kita mungkin di Indonesia ya. "Iya," dikatakan, "karena untuk setiap sepeda yang dikasih, kamu dapat 1 kupon," dikatakan. "Nah ini kamu kasih 2 sepeda, jadi kamu dapat kesempatan 2 kupon. Nah kupon ini tukarlah di sebuah toko lagi, yang mungkin jadi sponsor saudara ya, toko sepeda," dikatakan ya. "Dan kami berikan 1 kesempatan untuk memenangkan sebuah sepeda gunung laki-laki yang ada 21 kecepatan." Katakan saya sendiri nggak tahu sepeda gunung bisa kecepatan banyak sekali, saudara 21 ya, giginya banyak banget gitu ya, bisa diatur seperti itu di sebuah toko sepeda. Tinggal kamu ke sana tukerin, kalau menang dapat sepeda itu, kalau enggak ya enggak gitu ya. Akhirnya dia pergi ke sana. Saudara tahu yang pasti saudara bisa tebak, kira-kira kisahnya gimana saudara? Menang apa enggak saudara? Ternyata betul 2 kupon itu waktu ditukar, 1 kupon itu menang sepeda gunung saudara. Dan kemudian karena toko itu mungkin sponsornya gitu ya, ini sepeda gunung buat laki-laki, ini yang menang cewek, anak perempuan kan, dia pikir ini kasih ke Emily ini ya. Dia pikir itu haknya Emily, katakan ya dikasih untuk Emily, hanya ditukar dengan sepeda wanita yang cantik, yang bagus saudara. Tapi kisah ini apakah satu kebetulan? Si bapaknya ini dikatakan dia seorang Kristen, seorang anak Tuhan. Dikatakan dengan cara itu dia mengatakan adalah apa? "Saya belajar satu hal, Tuhan menunjukkan," dikatakan ternyata Tuhan menghargai seorang anak perempuan yang masih kecil, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, bisa peduli sama orang lain. Ternyata Tuhan menghargai. Lalu pelajaran kedua adalah apa? Tuhan kasih pelajaran untuk saya sebagai bapaknya, dikatakan saya juga jadi belajar dari anak saya. Saya bisa belajar adalah apa? Dikatakan dalam 2 hal, saya belajar memberi dengan sukacita, dan yang kedua saya belajar ada apa? Ada kuasa Tuhan di sana. Tuhan yang luar biasa. Tuhan menghargai seorang anak yang sederhana, yang punya hati seperti itu, dan Tuhan lihat. Padahal anaknya juga nggak pernah kepikir kan, dia pikir tahun depan dia nabung lagi lah untuk beli sepeda, mungkin itu kan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan kasih saudara. Ini satu kisah nyata yang pernah terjadi saudara. Kita bisa melihat adalah apa? Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, hati yang rela, hati yang
betul mengasihi, memberi dengan sukacita. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin saudara kalau hari ini saudara nyumbang, saudara memberi, jangan pikir dapat sepeda tentunya saudara ya. Kita berbeda ceritanya. Tapi kita bisa melihat ada apa? Tuhan mengasihi, orang beri dengan sukacita. Maka saudara, kalau kita ada berkat Tuhan, jadilah berkat dimanapun kita berada. Baik di tengah gereja Tuhan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Berkat Tuhan berikan sama kita, kita memberkati orang lain, percayalah Tuhan akan berkati kita juga terus jadi saluran berkat Tuhan. Kalau kita memberikan dengan sukacita. Karena apa tadi Alkitab mengatakan? Tuhan sanggup dikatakan melimpahkan kita segala berkat. Dan yang terakhir tadi dikatakan apa? Tuhan mengasihi, orang beri dengan sukacita. Hidup tidak selalu lancar, saudara, saya tahu hidup kita bisa beda, ada kesulitan, ada pergumulan. Jadi dalam setiap pergumulan kita pun, tetap Tuhan bisa pakai kita jadi berkat untuk sesama kita. Maka jadilah berkat, karena Tuhan mengasihi, orang beri dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal setiap kami secara pribadi, Kau mengenal kami dengan sempurna. Nah, Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu seluruh kehidupan kami. Tapi Tuhan tahu juga apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat dan segala kelimpahan anugerah yang boleh kami alami. Maka Tuhan, biarlah hari ini Tuhan melalui firman-Mu, ingatkan kami kembali Tuhan untuk belajar, memberi dengan sukacita. Kami hidup di dalam dunia, waktu Tuhan berkati kami, Tuhan mau kami menjadi berkat bagi sesama kami. Baik di tengah gereja-Mu di tempat ini, bagi pekerjaan Tuhan, bagi saudara-saudara seiman, maupun di tengah keluarga rumah tangga kami, maupun juga di tengah masyarakat, di mana Tuhan menempatkan kami. Nah, berkat yang Tuhan berikan, beri pada kami belajar juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang yang membutuhkan. Biarlah Tuhan menolong kami Tuhan, terus belajar dalam kebenaran firman-Mu, bahwa kami makin mengalami, makin mengasihi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang terbaik, Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Ya, bukan cinta uang atau cinta dunia, tapi cinta Tuhan dan mencintai orang-orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan anugerah-Mu, jadi pelaku firman-Mu. Saya hidup kami menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami semua dalam tangan-Mu, berkati kami semua dalam anugerah-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan yang hidup yang mengasihi kami semua, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin.